warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Supartini dari kelas PTIK D. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar ilmu komputer dengan tema hardware komputer. Pertama, perangkat keras komputer atau hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak, software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yakni bagian yang non-material dari komputer, seperti BIOS, sistem operasi, dan program-program. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu perangkat keras, unit prosesan central processing unit atau CPU, perangkat keras, memori RAM, perangkat keras input-output. Perangkat keras komputer. Hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, input device, dan output device, yang terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu prosesor, motherboard, RAM, VGA, hard disk, floppy disk drive, CD-ROM, network adapter, sound card dan speaker, power supply dan UPS dan casing. Adapun B, perangkat keras input-output. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I atau O. Merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat lunak dengan komputer. Adapun yang pertama, prosesor. Prosesor ini pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Prosesor buatan Intel salah satunya yaitu Pentium 75 dan Pentium Pro 200. Prosesor buatan AMD salah satunya yaitu AMD K5 200 dan AMD Athlon, AMD Duron, dan sebagainya. Prosesor ini berfungsi sebagai otak dan bagian utama komputer sebuah CPU, singkatan dari Central Processing Unit, menunjuk ke bagian dari perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard biasa dibedakan menjadi dua, yaitu model desktop dan model tower. Yang ketiga, random access memory atau RAM. RAM adalah memori utama dalam sebuah PC. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. RAM juga dibedakan menjadi dua, yaitu SDRAM dan RDRAM. Yang keempat, VGA. VGA adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Yang kelima, hard disk. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang di PC disimpan. Pada PC, hard disk yang digunakan biasanya dari jenis ID, sedangkan pada server biasa digunakan jenis SCSI. Yang keenam, floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk. Ketujuh, CD-ROM dan DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Namun akhir ini berkembang teknologi penulisan CD sehingga muncul yang disebut dengan CD-RW dan DVD-RW. Yang kedelapan, network adapter. Network adapter disebut dengan NIC, yaitu alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya.
9. Sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Yang ke-10, power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur supply listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS ini sangat berguna bagi penggunaan komputer, karena komponen di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil. Yang ke-11, keyboard. Keyboard alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Keyboard memuat tombol-tombol penting diantaranya tombol penulisan huruf, tombol enter, tombol ESC, tombol-tombol fungsi khusus, tombol penulisan angka, dan tombol kontrol sistem operasi. 12. Mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Terdapat 2 tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah. Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi yang berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK, sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. 13. Scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital sehingga kita dapat melakukan editing gambar. Ke-14. Barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Yang terakhir, monitor. Monitor adalah komponen utama untuk menampilkan apa yang sedang diproses dalam PC yang berbentuk visual. Monitor merupakan keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Tabung sinar biasanya digunakan dalam televisi, layar komputer, dan oskiloskop. Yang ketiga, proses data perakitan komputer. Pertama yaitu penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed. Yang kedua, memasang prosesor. Jenis soket, tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Adapun gambarnya seperti ini. Terdapat 2 jenis, yaitu jenis soket dan jenis slot. Cara-caranya berbeda. Seperti jenis soket yaitu tentukan posisi pin pada prosesor dan soket prosesor di motherboard, tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk pembuka, masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket, rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Turunkan kembali tuas pengunci. Adapun jenis slot, pasang penyangga pada 2 ujung slot di motherboard, masukkan pasak kemudian pengunci pasak pada lubang pasak, selipkan kar prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Selanjutnya, memasang heatsink. Fungsi heatsink ini adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan. Yang keempat, memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM dan DIMM dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Yang ini SIMM, yang ini DIMM. Yang kelima yaitu memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan
Cara pemasangannya sebagai berikut. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang bingkai for input output pada motherboard jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Yang keenam, memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buah skrup mengunci. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Ketujuh, memasang kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel input-output pada motherboard. Dengan cara pasang kabel data untuk floppy drive, pasang kabel ID untuk konektor ID, untuk motherboard non-ATS, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Yang keempat, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci. Setelah tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang. 5. Bila port MOS belum tersedia di belakang casing, maka care konektor MOS harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor MOS pada motherboard. 6. Hubungkan kabel konektor dari switch di panel dengan casing, loudspeaker internal dan port yang terpasang di depan casing. Yang ke-8, memasang drive. Memasang drive hard disk. Caranya yaitu copot palet penutup by drive. Masukkan drive dari depan by dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper. Sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup. Hubungkan konektor kabel ID ke drive dan konektor di motherboard. Ulangi langkah 1 sampai 4 untuk setiap pemasangan drive. Bila kabel ID terhubung ke drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Konektor ID sekundari pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy. Sambungkan kabel power dari satu daya ke masing-masing drive. Yang ke-9, memasang car adapter. Car adapter yang menjadi pasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI adapter. Adapun caranya, pegang car adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Pasang skrup penahan car ke casing. Hubungkan kembali kabel internet pada car bila ada. Yang ke-10, penyelesaian akhir. Pasang penutup casing dengan menggeser. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Pasang konektor monitor ke port video. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada. Yang terakhir, pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program Second BIOS. Saat monitor dan PC dinyalakan, jika tak ada masalah, maka selanjutnya PC akan masuk pada mode host dan Anda tinggal melakukan pengaturan setting BIOS. Jika unit sudah berjalan dengan normal, selanjutnya adalah setting BIOS dan install operating system. Jangan lupa juga untuk menyiapkan CD instalasi aplikasi dan drive dari komponen-komponen tersebut. Sekian materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.